Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Mida Aryani Harahap ingin mempresentasikan contoh proposal seminar saya yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Karakter Fisik Gel Ekstrak Etanol Daun Jambu Biji Pisidium guajava sebagai gel anti jerawat. Latar belakang. Jerawat atau akne merupakan penyakit kulit yang sering terjadi pada masa remaja. Nah, jerawat merupakan gangguan yang terjadi pada kulit diakibatkan dengan adanya peradangan yang disertai pada penyumbatan saluran minyak di dalam kulit. Saat kelenjar minyak pada kulit sangat aktif, pori-pori kulit menjadi tersumbat yang disebabkan oleh timbunan lemak yang sangat berlebih. Sehingga bakteri jerawat berkembang di dalamnya dan terjadilah inflamasi. Meskipun jerawat bukan penyakit infeksi yang serius, tapi banyak remaja mengalami depresi, putus asa, dan merasa cemas karena jerawat berpotensi merusak penampilan. Nah, jerawat tuh bisa diobati dengan menggunakan obat penghilang jerawat, yaitu ada retinoid, asam azelat, dan benzoil peroksida. Tetapi obat-obatan tersebut bisa menyebabkan efek samping, salah satunya iritasi pada kulit yang mengalami jerawat. Nah, salah satu pengobatan yang aman bisa digunakan dengan cara alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat jerawat dan memiliki aktivitas antibakteri adalah daun jambu biji. Nah, daun jambu biji atau Pisidium guajava ini mengandung flavonoid, fenolat, minyak atsiri, dan tanin. Terbukti secara ilmiah memiliki aktivitas antibakteri. Tanin pada daun jambu biji bersifat antiseptik, yaitu dapat mencegah atau menghilangkan atau mematikan bakteri. Bentuk sediaan yang digunakan adalah sediaan gel. Pada formula gel merupakan faktor kritis yang mempengaruhi sifat fisika gel yang dihasilkan. Nah, gel itu mengandung kadar air yang tinggi dan tidak mengandung minyak yang dapat meningkatkan keparahan pada jerawat. Pada penelitian ini, formula basis untuk sediaan anti jerawat digunakan adalah CMC-NA. Sediaan gel yang dibuat akan dievaluasi uji mutu fisiknya, aseptabilitasnya, dan uji keamanannya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini terdapat 2 poin. Poin pertama, bagaimana potensi antibakteri pada ekstrak etanol daun jambu biji terhadap anti jerawat? Yang kedua, manakah formula terbaik dari sediaan gel ekstrak etanol daun jambu biji? Berdasarkan hasil uji mutu fisiknya, organoleptis, pH, homogenitas, daya serap, dan daya lengket. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui potensi antibakteri pada ekstrak etanol daun jambu biji terhadap anti jerawat. Poin kedua, untuk mengetahui formula terbaik dari sediaan gel ekstrak etanol daun jambu biji berdasarkan hasil uji mutu fisiknya. Kemudian ada hipotesis penelitian. Terdapat 2 poin juga. Nah, poin pertama, jika potensi antibakteri pada ekstrak etanol daun jambu biji, maka dapat mempengaruhi daya hambat pertumbuhan terhadap anti jerawat. Sedangkan poin kedua, jika formula terbaik dari sediaan gel ekstrak etanol daun jambu biji, maka akan diperoleh hasil uji mutu fisiknya.
Manfaat penelitian. Manfaat pertama, daun jambu biji, Pisidium guajava sebagai obat jerawat yang memiliki stabilitas fisik yang baik yang diharapkan dapat menjadi alternatif obat kulit khususnya terhadap infeksi-infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri penyebab jerawat. Manfaat penelitian yang kedua, dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan herbal terutama meminimalisir efek samping yang dapat memicu timbulnya penyakit kulit yang baru yang lebih serius dibandingkan penyakit kulit yang akan diobati itu sendiri. Rancangan penelitian. Daun jambu biji menjadi Simplicia daun jambu biji, kemudian stabilitas fisik sediaan gel, parameternya bau, warna, bentuk, homogenitas, pH, daya sebar, dan daya lekat. Terus ekstrak etanol daun jambu biji mengandung kandungan metabolit, terdapat flavonoid, tanin, dan minyak atsiri. Ekstrak etanol daun jambu biji ini telah teruji terdapat aktivitas antibakterinya. Metode penelitian. Ada rancangan penelitian. Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian eksperimen atau percobaan eksperimental research. Adalah suatu penelitian dengan melakukan kegiatan percobaan atau eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang timbul sebagai akibat dari adanya perlakuan tertentu atau eksperimen tersebut. Pengambilan sampel dilakukan secara non-random, yaitu pengambilan tidak didasarkan atas kemungkinan yang dapat diperhitungkan, tetapi semata-mata hanya berdasarkan kepada segi-segi kepraktisan belaka. Kemudian ada pembuatan ekstrak etanol daun jambu biji menggunakan metode maserasi. Sebanyak 200 gram serbuk daun jambu biji dimasukkan ke dalam bejana, kemudian ditambahkan etanol 70% dengan perbandingan 1:10 serbuk daun jambu biji, didiamkan selama 24 jam sambil berulang kali diaduk, kemudian dimaserasi sebanyak 2 kali, dipekatkan dengan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius, kemudian mendapatkan hasil ekstrak kentalnya. Kemudian ada screening fitokimia ekstrak daun jambu biji. Nah, dimasukkan sebanyak 0,5 ml ekstrak etanol daun jambu biji dalam tabung reaksi, ditambahkan 5-10 tetes HCl encer dan 1-2 tetes DN atau Mg. Larutan dididihkan selama beberapa menit. Jika flavonoidnya positif, maka perubahan warna menjadi merah jambu atau coklat keruh. Pembuatan gel. Aquades dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius, ditambahkan CmCna, diaduk hingga berbentuk massa yang homogen, kemudian ditambahkan campuran metil, paraben, dan gliserin, diaduk hingga homogen, ditambahkan ekstrak etanol daun jambu biji. Ada uji karakter fisik sediaan gel. Yang pertama ada uji organoleptis. Pengamatan terhadap gel ekstrak etanol daun jambu biji secara visual meliputi bau, warna, dan bentuk dari sediaan gel. Yang kedua ada uji homogenitas. Sejumlah gel ekstrak etanol daun jambu biji dioleskan secukupnya di kaca bulat, kemudian digosokkan dan diraba. Massa gel yang menunjukkan sifat homogen, maka tidak terasa adanya bahan padat pada kaca. Yang ketiga ada pengukuran pH. Pengukuran pH sediaan gel ekstrak etanol daun jambu biji dilakukan menggunakan kertas pH universal. Kertas pH universal dicelupkan ke dalam sediaan gel. Warna pada kertas pH yang timbul dicocokkan dengan parameter pH yang terdapat pada alat pH. Sediaan yang memiliki kriteria pH fisiologi kulit yaitu dalam interval 4,5 sampai 6,5. Nah, yang keempat itu ada uji daya lekat. Sebanyak 0,25 gram gel ekstrak daun jambu biji diletakkan di antara 2 gelas objek pada alat uji daya lekat, kemudian
Gerakan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Angkat beban dan beri beban 80 gram pada alat dan catat waktu pelepasan gel. Semakin lama daya lekat sediaan gel, maka semakin baik sediaan gel tersebut. Kemudian uji kestabilan. Sediaan gel ekstrak etanol daun jambu biji diletakkan pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Dilanjutkan dengan suhu 40 derajat Celcius selama 40 jam berikutnya. Perlakuan tersebut adalah satu siklus selama 48 jam. Pengujian dilakukan sebanyak 6 siklus. Kemudian diamati perubahan fisik dari sediaan gel pada awal dan akhir siklus yang meliputi organoleptis, pH, homogenitas, daya sebar, dan daya lekatnya. Kemudian yang keenam itu ada uji akseptabilitas. Prinsip uji akseptabilitas adalah sukarelawan diminta untuk mencoba produk gel ekstrak etanol daun jambu biji, kemudian diminta memberikan tanggapan atau penilaian terhadap produk yang dicoba tanpa membandingkan dengan produk lainnya. Secara umum, uji akseptabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap produk dan menilai produk secara organoleptik. Nah, yang terakhir itu ada uji iritasi. Pengujian dilakukan terhadap 20 orang relawan dengan kontrol positif, yaitu ekstrak murni tanpa campuran bahan pembuatan gel lainnya. Lalu diamati gejala yang timbul. Apabila terjadi iritasi akan ditunjukkan dengan adanya reaksi kulit setelah sedian dioleskan pada kulit. Iritasi yang terjadi saat setelah pelekatan tersebut disebut iritasi primer. Sedangkan jika terjadi setelah beberapa jam pelekatan disebut iritasi sekunder. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika kata-kata saya kurang berkenan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.